Halo semuanya, selamat datang kembali di channel We Health. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Dewasa ini, angka kejadian penyakit ginjal kronik semakin meningkat. Dan seringkali saat terdiagnosis, pasien sudah dalam keadaan lanjut. Sehingga memerlukan tindakan terapi pengganti ginjal atau cuci darah. Salah satu penyebab terbanyak penyakit ini ialah diabetes. Untuk itu, sebaiknya kita mengetahui tanda dan gejalanya, serta dapat mendeteksinya sedini mungkin. Oleh karena itu, tonton terus videonya ya. Kapan seseorang dikatakan menderita penyakit ginjal kronik? Seseorang dikatakan menderita penyakit ginjal kronik atau PGK apabila terdapat kerusakan pada ginjal yang terjadi baik secara struktur dan ataupun fungsinya, serta telah berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan menyebabkan komplikasi berupa PGK ini. Kerusakan ginjal yang disebabkan oleh diabetes ini atau yang biasa kita sebut dengan nefropati diabetik merupakan salah satu penyebab utama kejadian gagal ginjal stadium akhir, sehingga memerlukan tindakan terapi pengganti ginjal atau cuci darah. Dan menurut data, sekitar 20-40% pasien diabetes akan mengalami nefropati ini. Cerita bagaimana pasien diabetes ini terjadi kerusakan ginjal bersifat multifaktorial. Namun, secara garis besar terdapat dua mekanisme, yaitu peranan faktor metabolik dan faktor hemodinamik, di mana kedua faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya luka pada ginjal, sehingga ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan menyebabkan memburuknya kondisi nefropati diabetik ini yang dapat berakhir dengan gagal ginjal. Lalu, bagaimana sih tanda dan gejala nefropati diabetik ini? Tanda dan gejalanya bervariasi, tergantung stadium. Namun, yang biasa dialami secara umum antara lain bengkak di wajah, tangan, dan kaki, mual dan muntah, kelelahan, sesak napas, penurunan nafsu makan, urin berbusa atau berbuih, kesulitan fokus atau kebingungan, kulit kering dan gatal, serta kram otot. Namun, sayangnya, nefropati diabetik ini sama seperti kebanyakan penyakit ginjal kronik lainnya, pada tahap awal biasanya tidak menunjukkan gejala. Padahal, sangat penting bagi kita untuk mendeteksi gangguan ini. Jadi, pada saat pasien terdiagnosa menderita diabetes, sebaiknya segera melakukan screening berupa pemeriksaan protein dalam urin yang disebut albumin, maupun pemeriksaan darah berupa kreatinin untuk menilai fungsi ginjal. Sehingga jika terdapat kelainan, maka dapat dilakukan pengobatan sedini mungkin untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Dan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan masih dalam batas normal, maka untuk pemeriksaan screening berikutnya dapat diulang tiap tahun. Dan yang tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya nefropati diabetik ini, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, seperti berbanyak asupan buah dan sayuran, menjaga berat badan yang ideal, berhenti merokok, serta olahraga yang teratur. Lalu, tidak lupa juga mengonsumsi obat antidiabetes secara teratur sesuai anjuran dokter, agar gula darah dapat terkontrol dengan baik. Dan bila terdapat komorbid lain seperti hipertensi dan kolesterol, maka harus juga dilakukan pengendalian yang baik. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video We Health berikutnya. Salam sehat.